Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita. Pada pagi hari ini, saya akan menyapa kita semua melalui firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, biarlah firman Tuhan yang memberikan sukacita bagi kita di dalam memulai segala aktivitas kita. Namun, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Allah Bapa, karena Tuhan melayakkan kami mendapatkan kasih-Mu pada pagi hari ini. Melalui kasih setiamu yang menyertai kami, memberikan kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami Tuhan. Begitu juga dengan umur kami, di mana Tuhan membangkitkan kami dari tidur kami masing-masing. Biarlah Tuhan, kalau pada pagi hari ini, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, Kau bekali kami di dalam firman-Mu, dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, pada hari ini Rabu 25 Oktober 2023, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Daud tidak asing lagi dalam kehidupan kita soal masalah kesaksian kehidupan dia, kesaksian kesetiaan dia, dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupannya, di dalam kehidupan dia, di dalam pergumulan dia, atau di dalam segala aspek kehidupan dia. Kita bisa katakan bahwa kita belum apa-apa dengan kehidupan Daud itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau pada pagi hari ini kita berbicara tentang kasih setia, tentu setiap manusia membutuhkan kasih setia dari semua orang. Namun kasih setia itu sering hanya kita harapkan dari orang yang kita cintai, dari orang yang dekat dengan kita. Kita tidak sadar bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa terpisahkan dari orang lain. Karena itu, kalau kita mau nyaman dan aman bersekutu di dalam kesehari-harian kita, tentu kasih setia itu akan mengikat kita. Karena kita butuh orang lain dalam proses kehidupan kita. Kita butuh orang lain dalam menyempurnakan kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun kita butuh kasih setia dari setiap orang untuk mendampingi sekaligus menyempurnakan kehidupan kita. Namun terkadang apa yang kita lihat, sering kita dapatkan habis manis sepah dibuang. Terkadang orang bisa mencintai, mengasihi orang lain karena ada kepentingannya. Namun setelah segala sesuatu itu didapatkan, maka kesetiaan itu bisa disalahartikan. Kesetiaan itu bisa diingkar. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang kita lihat, yang sering kita rasakan dari setiap orang. Karena itu orang-orang yang sering menunjukkan kasih setianya kepada kita, orang-orang yang sering hanya mencari kepentingannya di dalam melakukan kesetiaan itu dalam kehidupan kita, maka suatu saat jangan terkejut kalau dia mengingkari, mengkhianati apa yang disebut dengan kesetiaan. Namun kalau pada pagi hari ini kita diperhadapkan firman Tuhan untuk mendapatkan kasih setia yang abadi, kasih setia yang kekal, bukan dari orang yang dekat dengan kita,
Tetapi Daud memperkenalkan kasih setia Tuhan itu. Kasih setia itu hanya dari Tuhan. Bagaimana kita mendapatkannya dan bagaimana kita merasakan? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketika Daud berbicara soal masalah kasih setia Tuhan, dia akan berbicara bagaimana Tuhan itu mendengarkan dia dan bagaimana dia mengikat dirinya dengan Tuhan. Dia tidak hanya sekedar percaya, dia tidak hanya sekedar mengakui, tetapi dia benar-benar melakukan sesuatu apa yang mengikat dirinya dengan Tuhan. Tidak hanya melalui suatu perkataan, tetapi dalam tindakan perbuatan. Kalau dalam kehidupan manusia tidak hanya menunjukkan kata simpati, tetapi kita harus menunjukkan kata empati, perbuatan di dalam tindakan, bukan perbuatan di dalam perkataan. Karena itu kita belajar daripada Daud. Sebagaimana Allah itu menjadi batu penjuru, sebagaimana Allah itu menjadi gembala, sebagaimana Allah itu benar-benar penolong bagi kehidupan Daud, justru inilah yang mau kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kesempurnaan kita bukan karena kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita maui, apa yang kita inginkan, apa yang kita mampu, tetapi apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, kesempurnaan, sukacita yang ada dalam kehidupan kita, itulah karena kasih setia Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Sebagaimana manusia menunjukkan, melakukan kasih setianya karena suatu kepentingan, tetapi Allah, Tuhan menunjukkan kasih setianya bukan karena sempurna manusia itu sehingga Tuhan mengikat kesetiaan bagi. Tetapi kasih setia Tuhan itulah yang menyempurnakan kehidupan manusia, bukan kehidupan manusia yang menyempurnakan kasih setia Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan di dalam pengorbanannya, sebagaimana di dalam kitab Yohanes itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, akan orang-orang yang berdosa, sehingga dia mengaruniakan, mempersembahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap manusia itu mendapatkan keselamatan. Keselamatan bukan hanya memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau keselamatan tidak hanya memindahkan dari suatu tempat di mana di sana ada bencana, ada persoalan, ke suatu tempat yang aman, tetapi Tuhan mempersembahkan anaknya untuk menolong, menyempurnakan, memperbaharui manusia itu supaya pola pikirnya terbuka dengan apa yang menjerat dia di dalam suatu prospek hidup yang biasa, supaya manusia itu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih setia Tuhan satu-satunya yang menyempurnakan kehidupan kita. Kasih setia Tuhan satu-satunya yang mengizinkan dan menginginkan kita untuk mampu berbuat yang terbaik bagi siapapun. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pernah tertarik dengan suatu perkataan seniman mengatakan seperti ini. Lebih baik kita dianggap menjadi orang bodoh, tetapi kita mampu menghargai orang lain, daripada kita sok pintar, dan daripada kita merasa pintar, tetapi kita tidak pernah menghargai orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Tuhan hanya kita mendapatkan sukacita. Hanya di dalam kasih setia Tuhan kita mendapatkan kekuatan
untuk mengasihi orang lain, menghargai orang lain. Hanya di dalam kasih setia Tuhan, hidupmu merdeka untuk memuliakan Tuhan, dan kita mampu untuk mengerti bagaimana kemerdekaan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih setiamu pada pagi hari ini telah memberikan kepada kami kehidupan yang baru, di mana Tuhan mempengharapkan tugas-tugas dalam kehidupan kami dan tanggung jawab dalam kehidupan kami, tidak hanya sekedar menerima dan meminta berkat dari Tuhan, tetapi kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini, kalau bukan kasih setia Tuhan yang hadir, yang bekerja, yang memampukan kami, yang mengizinkan kami hidup pada malam pagi hari ini, kami tidak akan mampu untuk memulai kehidupan kami. Biarlah Tuhan kasih setiamu yang menuntun kami, kasih setiamu yang menyempurnakan kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati setiap kehidupan jemaat. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, kasih setia Tuhan yang mampu